Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. 5 kota di Lebanon Selatan menjadi target serangan udara Zionis Israel. Serangan sebagai bagian dari operasi militer Israel melawan Hizbullah. Sementara itu 5 kota menjadi target serangan udara Zionis Israel, di antaranya wilayah Nabati, Meis al-Jabal, Debine, dan Farah Tebnit. Serangan sebagai bagian dari operasi penghancuran infrastruktur Hizbullah. Kendati demikian, tidak sedikit warga sipil yang menjadi korban. Permukiman warga di Lebanon Selatan hancur usai militer Israel melancarkan serangan udara. Sebelumnya militer Israel memberi peringatan evakuasi penduduk. Israel mengklaim serangan menyasar struktur militer Hizbullah. Serangan terjadi di area sipil memicu kekhawatiran terkait dampak kemanusiaan di wilayah tersebut. Militer Israel juga menghancurkan panel surya rumah warga di Debel, Lebanon Selatan. Jaringan listrik ke rumah warga diputus hingga mengganggu pasokan air di kota. Serangan juga dilaporkan merusak rumah, akses jalan, dan kebun zaitun milik warga. Pemirsa, serangan Israel bertubi-tubi hingga menghantam fasilitas kesehatan. Dan ini menuai kecaman dari ahli medis seluruh Iran. Serangan terhadap gudang obat-obatan di Hamadan mengakibatkan krisis obat-obatan di Iran. Akibatnya pasien kronis dengan kebutuhan medis khusus seperti thalassemia, hemofilia mengalami kekurangan obat di wilayah Madan dan Kermanshah. Tekanan akibat konflik juga meningkatkan kebutuhan transfusi darah. Iran melaporkan 240 serangan terhadap fasilitas kesehatan selama konflik berlangsung, termasuk puluhan rumah sakit dan juga UGD. Amerika Serikat disebut kekurangan rudal setelah jalani perang hampir 2 bulan dengan Iran. Amerika butuh waktu 4 tahun untuk kembalikan stok rudal tersebut. Perang melawan Iran, Amerika Serikat disebut kehabisan rudal. Hal ini diungkap Pusat Penelitian Kebijakan Publik Internasional atau CSIS. Tahun 2026 sebelum perang, Amerika Serikat punya 90 stok rudal. Kemudian Amerika menggunakan 45% dari stok tersebut saat perang melawan Iran. Sementara stok tahun ini sebelum perang, Amerika punya 23.000 rudal Patriot. Amerika menggunakan hampir 50% rudal Patriot untuk menyerang Iran. Sementara sistem pertahanan rudal balistik, AS memiliki 360. Dari jumlah ini, AS menggunakan lebih dari 50% saat lawan Iran. Untuk mengembalikan stok ke semula, Amerika membutuhkan waktu hingga 4 tahun. Berkurangnya persediaan rudal ini akan berpengaruh terhadap kekuatan militer dan akan untungkan pihak lawan. Diketahui AS Iran telah Sementara itu pemirsa, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Jenderal Reza Tlaibani menyebut stok rudal Iran masih dalam jumlah maksimal. Sebagian besar rudal tidak digunakan dalam perang dengan Amerika Serikat. Konflik AS Israel dan Iran telah berlangsung selama 8 pekan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibani, mengatakan stok rudal Iran dilaporkan masih dalam jumlah maksimal.
Ia juga mengatakan sebagian besar kemampuan rudal Iran tidak digunakan dalam perang dengan AS. Pasukan militer Iran mempertahankan superioritas udara penuh atas wilayah Israel sepanjang perang. Diketahui Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh. Ya pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Televisi pemerintah Iran merilis rekaman kapal kontainer besar disita Korps Garda Revolusi Islam Iran karena upaya melanggar aturan navigasi. Rekaman video memperlihatkan kapal-kapal bermuatan kontainer yang beroperasi di bawah naungan Mediterranean Shipping Company terdampar di laut. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi pada saat publikasi. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan mereka telah menyita 2 kapal kontainer karena beroperasi tanpa izin dengan alasan dugaan keterikatan dengan Israel. Pemirsa, jamaah haji tidak perlu panik jika menghadapi kendala layanan di Kota Suci. Lewat aplikasi Kawal Haji, jamaah bisa melaporkan kendala lewat ponsel. Ya pemirsa, aplikasi Kawal Haji bukan sekedar kontak pengaduan satu arah, melainkan ruang interaksi terbuka bagi 231.000 tamu Allah bersama petugas lintas sektor. Berbagai kendala mulai dari distribusi konsumsi, keterlambatan transportasi, hingga laporan jamaah tersesat dapat terpantau secara transparan. Hebatnya, sistem ini tidak memiliki filter khusus, sehingga murni bersifat crowdsourcing atau urun daya informasi dari dan untuk jamaah. Inovasi digital dirancang sangat ringan demi menjaga kapasitas memori ponsel jamaah yang didominasi lansia. Melaporkan terhadap beberapa layanan, misalkan konsumsi, kemudian akomodasi, transportasi, kemudian ketika terdapat orang hilang, kemudian ada barang hilang, terus kemudian terkait dengan informasi kesehatan, terus kemudian bimbingan ibadah, dan lain hal yang berkaitan dengan operasional haji. Jadi Kawal Haji ini bisa sebagai media untuk petugas haji mendapatkan bantuan oleh petugas haji yang lain. Karena tidak semua petugas haji itu adalah petugas haji di bidang tertentu. Sehingga ketika ingin menyampaikan informasi harus konfirmasi ke petugas yang lain. Atau misalkan ada yang hilang, jamaah yang hilang, maka bisa dilaporkan di Kawal Haji. Nanti petugas yang berkaitan dengan jamaah tersebut bisa menindaklanjuti. Dinamika lapangan selama operasional haji, pemerintah mengerahkan 1.100 warga negara Indonesia di Timur Tengah sebagai tenaga pendukung di Kota Suci. Dibekali kemampuan bahasa Arab, pasukan diaspora ini menjadi garda terdepan untuk melindungi jemaah dari potensi masalah hukum. Bimbingan teknis tenaga pendukung atau TEPUNG digelar di Makkah Al-Mukarramah. Dari total 1.100 personel direkrut, 700 orang disiagakan khusus untuk memperkuat garis pertahanan pelayanan di Mekah. Mereka mayoritas merupakan mukimin dan mahasiswa Timur Tengah disebar ke area vital seperti hotel untuk mengatur akomodasi dan transportasi. Mereka juga berpatroli di kawasan Markaziyah untuk menyisir jemaah haji yang tersesat serta menjadi negosiator jika terjadi kesalahpahaman dengan aparat lokal. Pemirsa, ibadah haji jamaah asal Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Salah satunya dengan penyediaan dapur catering di Madinah, Arab Saudi. Selama tinggal di Madinah, jamaah haji akan mendapatkan 27 kali makan, yaitu 3 kali sehari dengan perkiraan tinggal 9 hari. Mengenai citra rasa, jamaah haji tidak perlu khawatir.
karena seluruh menu sesuai dengan citra rasa Nusantara. Bahkan bumbu masak dan koki didatangkan langsung dari Indonesia. Untuk jamaah lansia bisa memesan menu dengan tekstur lebih lembut agar nutrisi selama ibadah tetap bisa terpenuhi.